Halo teman duit, balik lagi di segmen Bedah Reksadana bareng Tanam Duit. Sekarang kita udah ada di kantor BRI Manajemen Investasi nih, dan kita akan bedah produk BRI Indeks Syariah. Nah sekarang saya di sini udah ditemenin sama Mas Juni. Halo Mas Juni, Halo, makasih Mbak. banyak udah ngeluangin waktunya buat ngobrol sama kita. Mungkin pertama-tama Mas Juni boleh kenalan dulu nih ke teman duit yang lagi nonton. Siap, thank you Mbak Olive dan tim Tanam Duit. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Adelius Junior, biasa dipanggil Juni. Saya selaku Group Sales 3 Associate yang nge-handle partnership distribution dari produk-produk BRIMI. Oke Mas Juni, pertama-tama mungkin boleh tolong jelasin nih Mas, gimana sih sejarah dari BRI Indeks Syariah ini dan apa sih visi dan misi dari produk Indeks Syariah pertama nih di Indonesia? Untuk sejarahnya, reksadana BRI Indeks Syariah itu pembentukan awalnya 2006 dan dia mengikuti benchmark JII atau Jakarta Islamic Index. Untuk visi dan misinya, sebenarnya itu untuk mengisi kebutuhan atau demand di market untuk alternatif investasi yang berbasis syariah dan khususnya pada di sini yang underlying-nya itu saham. Di fund ini juga ada sekian presentasinya itu Mbak yang disalurkan kepada infak pendidikan. Oke Mas Juni, mungkin berikutnya boleh dijelasin nih tentang fitur filantropi infak pendidikan yang jadi fitur filantropi dari reksadana ini. Dan apa sih sebenarnya Mas maksud dari fitur filantropi ini? Untuk fitur filantropinya kita itu ada penyaluran melalui infak pendidikan ke lembaga swadaya masyarakat. Ada sekian persentase yang diberikan untuk membantu kaum mustahik. Khususnya contohnya pada saat pandemi COVID-19, kita juga menyediakan fasilitas kesehatan dan alat-alat kesehatan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang memang sedang membutuhkan. Oke Mas, tadi kan disebutkan ya bahwa indeks yang diikuti adalah Jakarta Islamic Index atau JII. Kenapa sih Mas, kalau boleh tahu, BRIMI ini memilih untuk mengikuti indeks tersebut? Oke, betul. Untuk indeks fund kita yang ini, itu mempunyai tolak ukur ke JII atau Jakarta Islamic Index. JII itu turunan dari indeks ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Untuk ISSI itu isinya semua saham yang ada di DES atau daftar efek syariah. Untuk JII itu dipilih 30 yang 1 tahun terakhir mempunyai kapitalisasi pasar paling besar dan juga volume transaksi paling banyak. Jadi saham-saham yang ada di JII itu saham-saham yang very liquid. Jadi gampang untuk di-trade-nya. Oke Mas, mungkin seperti yang kita tahu ya, salah satu risiko dari berinvestasi di reksadana indeks adalah kinerjanya yang terbatas oleh indeks itu sendiri. Nah Mas Juni, kira-kira apa sih keuntungan investor dari berinvestasi di reksadana BRI Indeks Syariah? Mungkin ada betulnya kalau terbatas dalam segi konstituen yang bisa di-invest, tapi kita ngeliatnya juga itu tuh jadi parameter investasinya lebih terstruktur aja. Dan juga itu memberikan transparansi. Nah, perlu diingat kalau untuk indeks fund itu, poin nomor 1 itu untuk menjaga tracking errornya, Mbak. Jadi, kinerja dari JII tidak akan jauh dari kinerja fund kita dan sebaliknya. Tapi tentu dari fund manager kita juga masih mengejar alpha atau tanda kutip kemenangan lah antara indeks yang menjadi tolak ukur itu. Oke, berikutnya Mas, di prospektus kan disebutkan ya bahwa ada target tracking error maksimum sebesar 0,2%. Nah, apa sih Mas yang dimaksud dari pernyataan tersebut? Jadi pertama untuk tracking error itu perbedaan performance antara fund kita, BRI Indeks Syariah, dan tolak ukur ya, yaitu JII, Jakarta Islamic Index. Bagaimana cara BRIMI mengelola reksadana ini agar performanya sedekat mungkin dengan JII? Untuk menjaga agar tracking errornya tetap within our range, ada 3 hal yang harus diingat, yaitu deviasi dari portofolionya, itu sejauh apa dari tolak ukurnya, optimalisasi kas, jadi seefisien apa kita menggunakan portofolio kita untuk masuk ke saham-saham atau konstituen tersebut. Dan yang ketiga itu ada efisiensi dari transaksi. Jadi untuk menjaga tracking errornya, dari fund manager kami juga harus meminimalisir yang namanya koreksi-koreksi dari portofolio tersebut. Gitu. Oke, memang sih ya Mas, cara pengelolaannya ini tercermin dari kinerja produk ini selama 1, 3, bahkan 5 tahun terakhir. Bahkan kinerjanya dalam 1 bulan terakhir juga melampaui tipis dari tolak ukurnya. Nah, kira-kira gimana sih Mas sebuah reksadana indeks pasif bisa menghasilkan kinerja tersebut? Jadi kinerja baik itu tercermin dari pengelolaan subscription dan redemption yang disiplin. Karena kedisiplinan itu jadi mengurangi drag akibat transaksi-transaksi besar
Dan karena itu portofolionya tetap selaras dengan tolak ukur kita, yaitu JII. Nah Mas Juni, berdasarkan fun fact sheet per Agustus 2025, disebutkan bahwa AUM produk ini kira-kira sebesar 57 miliaran. Nah kira-kira gimana sih Mas cara BRI MI memitigasi risiko likuiditas ini? Atau mau nambahkan dulu, per 29 September ini, untungnya BRI Indeks Syariah udah di 72 bio Asset Under Management ya. Iya betul, emang ada risiko likuidasi kalau NAB di bawah 10 bio. Tapi harus di-note kalau itu emang risiko dari berinvestasi di reksadana. Untuk menambahkan juga, cara kami memitigasi risiko itu, satu, yaitu menjaga kinerja yang baik. Jadi lebih atraktif reksadana untuk customer atau nasabah-nasabah kita. Dan yang kedua, pastinya itu mengedukasi atau mensosialisasi untuk nasabah agar mempunyai pemahaman yang lebih dalam terhadap fund kita ini. Karena seperti contohnya dia juga mempunyai fitur yang tadi seperti kita bahas, penyaluran ke infak pendidikan gitu. Nah Mas Juni, setelah ngomongin produknya nih, sekarang saya pengen tahu nih kira-kira investor seperti apa sih yang cocok untuk berinvestasi di produk ini? Karena indeks fund ini underlying-nya saham, jadi tentunya akan lebih cocok atau paling cocok profil resiko investor yang agresif, yaitu yang tahan terhadap volatilitas pasar saham, naik turunnya pasar saham, dan juga karena narasi dari indeks fund kami ini mengikuti JII, jadi untuk investor yang menganut prinsip-prinsip syariah juga. Jadi indeks fund ini juga cocok untuk investor-investor yang peduli dengan term impact investing. Jadi investing di luar dari mencari alpha return doang, tapi juga terkait ESG dan syariah economics. Oke, next dan final question nih Mas Juni. Kira-kira gimana sih pandangan BRI MI terhadap masa depan investasi syariah di Indonesia? Dan gimana sih prospek BRI Indeks Syariah sebagai salah satu produk unggulan berbasis indeks syariah yang masih bertahan hingga saat ini? Jadi syariah investing itu punya kemiripannya sama ESG investing. Dalam artian mereka berdua itu base-nya impact investing. Mengenal pasar modal Indonesia sekarang, yang sebenarnya itu 50% udah didominasi sama Gen Z, 50% ke atas ya, dominasi sama Gen Z. Mereka tuh punya sentimen yang lebih kuat terhadap impact investing. Jadi untuk forecast ke depannya, tentunya impact investing terhadap fund-fund yang terkait dengan ESG atau syariah, tentunya akan lebih diminati kalau kita ngeliatnya seperti itu. Untuk prospek ke depannya, ada 4 sektor yang menurut kita menarik. Yang pertama adalah komoditas, lalu industrial, infrastruktur, dan yang terakhir konsumer non-cyclical. Secara brief ya, dengan kebijakan moneter yang lagi dijalanin sama Kemenkeu kita, diharapkan ke depannya untuk daya beli kita itu meningkat. Daya beli masyarakat meningkat akan membantu pendapatan dari company-company ini yang ada sebagai underlying atau konstituen di BRI Indeks Syariah kami. Jadi untuk prospek ke depannya mungkin di sampai Q2 2026 itu ngelihat bakal ada peningkatan khususnya dari consumer non-cyclical kita. Itu sih Mbak. Oke teman Dwi, terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang kita dapatkan dari bincang-bincang ini bermanfaat buat teman Dwi dan teman-teman semua yang lagi nonton. Sampai jumpa di segmen Bedah Reksadana selanjutnya. Dadah dan terima kasih.